Ya baik, kembali lagi bersama kami dalam Salabes Pagi dan masih terkait mengenai penanggulangan kemiskinan dengan data yang akurat. Nah kalau tadi kita sempat terpotong mengenai pemberdayaan yang sudah dilakukan kepada masyarakat miskin. Nah sejauh mana begitu dari masyarakat yang sudah diberdayakan begitu? Apakah sudah ada perkembangan meskipun masih dalam 1 tahun begitu ya, dengan dari investigasi yang dibentuk kemudian melakukan sebuah program-program unggulan untuk melakukan pemberantasan kemiskinan ini? Baik, pertama mungkin saya perlu klarifikasi bahwa kalau program pemberdayaan itu sudah ada sebenarnya sebelum TKPKD terbentuk. Karena program PNPM ini kan lebih awal ya. Hanya saja mungkin kita bersinergi dan melanjutkan gitu ya. Betul. Khusus untuk program pemberdayaan PNPM khususnya, karena sudah berlangsung berapa tahun, yang saya katakan tadi antara lain adalah SPP ya, simpan pinjam kelompok perempuan. Perekonomian di Luwu Utara itu antara lain ditunjang oleh kelompok perempuan ini, SPP ini. Kenapa saya katakan demikian? Salah satunya dari Kecamatan Sukamaju, di mana SPP-nya sangat lancar ya, dan sempat mendapat penghargaan peringkat 3 nasional. Wah, tahun 2010. Iya, tahun 2010 yang lalu. Dan di sana kita melihat bagaimana kelompok perempuan ini, ya, simpan pinjam perempuan ini memberikan stimulus yang sangat baik bagi kelompok perempuan, khususnya para ibu yang bergerak di bidang pertanian, khususnya penjual sayur. Jadi ekonomi Luwu Utara hari ini digerakkan oleh paling tidak 4 hal. Yang pertama itu sayur-sayuran, karena kami mensuplai daerah di sekitar. Nah, yang sayur-sayuran ini yang menggerakkan ini dari ibu-ibu yang tadi, yang memperoleh bantuan SPP, simpan pinjam kelompok perempuan, khusus perempuan. Dan itu adalah program pemberdayaan. Kemudian kalau yang lain saya tidak bisa klaim bahwa itu bagian dari intervensi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kalau berbicara pemberdayaan yang lain, ada kelompok ekonomi pesisir ini. Nah awalnya juga berangkat dari program pemerintah, ya, tetapi kemudian setelah pemerintah cabut di daerah lain, program ini mati gitu. Tetapi alhamdulillah di Luwu Utara, karena dia sudah menjadi koperasi, akhirnya dia hidup dan terus bertahan sampai sekarang. Jadi dampaknya memang cukup baik. Walaupun sekali lagi dia tidak menyelesaikan semua persoalan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara. Oke, baik. Nah, kalau terkait mengenai data lagi nih yang dilakukan oleh tim investigasi itu yang dikumpulkan dan kemudian diverifikasi dengan data dari dibandingkan dengan BPS, kemudian gitu. Ini dari tim investigasi bekerja itu sejauh mana dan berapa lama membutuhkan waktu untuk bisa mengumpulkan data-data yang akurat begitu dan kemudian memprosesnya? Oke, jadi tim investigasi itu lebih pada kebijakan, ya. Jadi awalnya kan kami rapat TKPKD, saya ingin cerita sedikit ya. TKPKD, kemudian yang tadi saya sampaikan Pak Kabak program, nah sekarang asisten 2, ya. Itu mengusul, ini kayaknya kita harus cari akar masalahnya apa nih, jangan ngomong program dulu sebelum kita tahu apa penyebabnya. Karena penanggulangan kemiskinan dia tidak bersifat generik, gitu ya, dia tidak bersifat menyeluruh tetapi spesifik. Karena permasalahan saya miskin misalnya dengan Mbak Gita yang misalnya gitu ya, kan beda intervensinya. Mungkin saya miskin karena skill, mungkin katakanlah Mbak Gita miskin itu karena dia tidak punya akses dalam memasarkan produknya, misalnya seperti itu. Nah itulah kemudian muncul gagasan untuk membentuk tim investigasi. Nah kemudian siapa yang harus bergerak? Nah, biasanya kan kalau kita ngomong investigasi, mohon maaf, masyarakat rame-rame jadi miskin. Iya. Gitu. Nah ini oke, kalau begitu harus ada yang menginvestigasi dan tidak ditahu. Masyarakat tidak tahu bahwa dia sementara di investigasi. Dan akhirnya kami menggunakan bantuan dari teman-teman yang ada di PLKB, ya, yang kebetulan memang secara rutin melakukan pendataan KB. Ya, kami ikut dan kami mohon minta bantuan dari BPS untuk melakukan pendampingan ke mereka, khususnya dalam pengisian kuesioner. Jadi yang melakukan kerja teknis di lapangan itu adalah
PLKB karena TKPKD nggak punya dana. Mudah-mudahan dengan setelah kegiatan ini TKPKD bisa disupport dana yang lebih besar. Mereka selama ini dapat support tidak? Dukungan gitu? Ada dukungan dana, tetapi memang sangat terbatas. Tetapi terlepas sekali lagi, memang anggaran uang bukan segalanya. Tetapi tanpa dana juga teman-teman tidak bisa bergerak. Karena harus kita akui ada kegiatan yang memang mau tidak mau kita membutuhkan dukungan support dana. Tetapi alhamdulillah ke depan di dalam RAD yang lalu, di dalam kami melakukan workshop RAD, kebetulan melibatkan Badan Anggaran DPRD, mereka mensupport dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan hasilnya. Sebenarnya terlalu dini kalau saya ingin mengklaim bahwa TKPKD Luwu Utara sudah berhasil mengentaskan kemiskinan karena masih sangat kerja kami masih sangat kecil, baru mulai seperti itu. Hanya saja mungkin komitmen yang ada di teman-teman ini yang tetap kami jaga, dan itu yang kemudian kami turunkan ke teman-teman SKPD. Harapannya kemudian ke depan program-program penanggulangan kemiskinan ini bisa lebih fokus dan tepat sasaran. Nah, kalau Anda sendiri lihat dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah begitu, kalau menurut Anda dengan tim investigatif dari TKPKD mengatakan bahwa kita cari permasalahannya dulu, kemudian buat program. Kalau menurut Anda yang melihat sekarang ini program-program yang dilahirkan oleh pemerintah ini, apakah sudah mencari permasalahannya atau justru membuat program dulu kemudian mencari permasalahannya? Tidak, ya. Terima kasih, saya kira pertanyaan yang menarik ya. Saya pikir ada, mereka melihat secara generik mungkin ya. Cuma persoalannya adalah ketika kita terapkan itu ke masyarakat dan kita berlakukan juga secara generik, tentu saja dia tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mohon maaf, anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2011-2012 itu naik 25% alokasi penanggulangan kemiskinan. Tetapi kita lihat hasilnya tidak sampai 1% menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan. Artinya apa? Kalau bicara anggaran banyak, tetapi kok hasilnya tidak signifikan. Berarti ada yang keliru. Jangan-jangan, nah inilah yang kemudian teman-teman sampaikan. Jangan-jangan karena itu tadi dia tidak fokus, tidak tepat sasaran. Katakanlah alokasi untuk bedah rumah, gitu ya. Bedah rumah cukup besar di Kementerian Perumahan Rakyat. Tetapi pertanyaannya, apakah yang diberikan program bedah rumah itu betul-betul orang yang membutuhkan bedah rumah misalnya. Kemudian bantuan bibit sapi sangat besar. Pertanian itu mendapatkan, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran, salah satu yang kementerian mendapatkan anggaran paling besar di dalam program charity. Tetapi kita lihat juga dampaknya juga kan tidak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Nah, itulah yang kemudian mendorong kita, kalau begitu ayolah untuk Luwu Utara, tidak usah bicara yang skop besar, kami berbuat dari yang paling skop yang kecil gitu ya. Oke, Luwu Utara, mari kita cari persoalannya deh, di mana ya. Berarti bisa dikatakan selama ini pemerintah melakukan kegiatan tidak tepat pada sasaran seperti itu. Bukan gitu. Saya yang ngomong gitu ya. Tapi kalau melihat bahwa ini pencetus adanya tim investigasi supaya data yang akurat dan kemudian pemberian bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat ini yang baru pertama kali dilakukan Luwu Utara gitu ya? Iya, saya belum tahu daerah lain ya, tetapi dari 32 kabupaten kota yang memperoleh program Saba, informasinya baru Luwu Utara yang membentuk tim investigasi dan tim teknis penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau boleh ini dicontoh dengan daerah-daerah lain, apa yang harus dilakukan begitu? Yang pertama mungkin butuh komitmen ya, butuh komitmen bersama, kemudian penguatan kelembagaan TKPKD, dan kita butuh orang-orang sih memang yang bisa fokus lah. Jadi komitmen, peduli, kemudian penguatan dan dukungan anggaran terakhir. Pasti anggaran pastinya ya. Oke, baik, terima kasih buat atas kehadirannya bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari program-program yang dilahirkan dari TKPKD ini, kemudian tim investigasi yang bekerja untuk bisa memperoleh data yang akurat agar masyarakat yang miskin ini bisa betul-betul tepat sasaran dalam pemberian bantuan dan bahkan pemberdayaannya. Kita berharap dari data yang kemarin yang sempat Anda sebutkan bahwa kuota ataupun mungkin jumlah
jatah mendapatkan raskin ini semakin bertambah, ini semakin bisa berkurang gitu dengan adanya program-program seperti itu, Bu ya. Kalau itu Mas, saya susah komentarnya. Oke, baik. Dan Wes, inilah akhir kebersamaan kita dalam dialog kita untuk pagi hari ini dalam Salabes Pagi. Namun kita belum berakhir, kita masih ada Makassar Corner terkait mengenai pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Namun sejumlah informasi-informasi lainnya masih akan kami hadirkan setelah Makassar Corner pada pukul 10 nanti. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Salabes Pagi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih.